Penyebab utama orang tua membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan adalah demam. Menurut data, 15-25% pasien di polipediatrik didominasi oleh demam. Saya Dr. Cindy dari Rumah Sakit Tingkat 4 Kediri. Mari kita bahas seputar demam. Yang perlu kita ketahui, demam sendiri itu bukanlah penyakit, melainkan merupakan alarm tanda suatu bahaya. Jadi, demam adalah reaksi alami dari tubuh untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Banyak yang salah mengartikan, jadi ibu-ibu di rumah sering salah mengartikan demam adalah suatu penyakit, sehingga ibu-ibu di rumah sering sudah buru-buru memberikan antibiotik atau obat-obatan lainnya kepada anak-anaknya. Padahal yang harus dihilangkan itu bukan demamnya, tetapi penyebab dari demam itu sendiri. Demam memiliki definisi kenaikan suhu tubuh di atas normal, di mana suhu normal itu batasnya 37,5 derajat Celcius. Jadi, demam adalah kenaikan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Pengukuran suhu juga harus dilakukan secara tepat, jadi tidak menggunakan punggung tangan atau telapak tangan yang dapat bersifat subjektif, melainkan harus menggunakan termometer digital. Nah, termometer yang digunakan juga harus tepat, seperti tidak menggunakan termometer air raksa yang sudah tidak direkomendasikan lagi, melainkan menggunakan termometer digital. Pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer digital dapat dilakukan di berbagai bagian tubuh. Seperti pertama, dilakukan di bagian dubur, itu biasanya pada bayi usia 0-3 bulan. Kemudian bisa juga dilakukan di ketiak. Di ketiak itu memiliki akurasi yang sangat rendah sebenarnya, tetapi paling mudah dilakukan dan dapat dilakukan untuk segala usia. Kemudian bisa juga di arteri temporalis dahi, jadi di dahi. Tapi kalau pengukuran di dahi itu dipengaruhi oleh suhu ruangan. Nah, bisa juga dilakukan di mulut apa di oral. Itu bisa dilakukan untuk anak usia di atas 4 tahun. Apabila ibu-ibu atau orang tua di rumah menemukan anak dalam kondisi demam, maka tidak perlu panik. Ada beberapa cara pertolongan awal apabila ibu-ibu atau orang tua di rumah menemukan anak dalam keadaan demam. Yang pertama, itu adalah atur suhu ruangan senyaman mungkin. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Banyak ibu-ibu di luar sana yang beranggapan bahwa pengaturan suhu dibuat panas agar anak keringetan sehingga demam akan turun. Tapi itu salah. Jadi, suhu ruangan harus diatur senyaman mungkin. Kemudian, yang kedua, perhatikan asupan cairan si kecil. Jadi, setiap kenaikan 1 derajat dari suhu tubuh normal, maka akan memerlukan 12,5% cairan ekstra dari kebutuhan awalnya. Jadi, perlu diperhatikan adalah kebutuhan cairan si kecil. Yang ketiga, itu adalah hindari penggunaan pakaian tebal. Penggunaan pakaian tebal itu malah akan menghambat pengeluaran panas dari tubuh si kecil, sehingga penurunan panas dari suhu badannya itu akan terhambat. Jadi hindari penggunaan pakaian tebal. Kemudian kompres anak. Kompres senyaman mungkin. Jangan dengan kompres malah mengganggu istirahatnya, seperti anak mau dikompres tapi malah membangunkan dia dari tidurnya. Karena kunci utama anak akan turun suhunya itu dengan beristirahat penuh. Nah, untuk mengompres, kompres di bagian pembuluh darah besar. Bisa di daerah ketiak atau di daerah selangkangan. Kemudian bisa juga di daerah dahi.
terakhir, dengan cara menggendongnya. Menggendongnya juga harus dengan skin to skin. Jadi, diharapkan dengan skin to skin, panas yang ada di dalam tubuh si kecil akan bertukar dengan panas tubuh si penggendongnya. Sehingga diharapkan nantinya suhu tubuh anak akan turun. Namun, ada beberapa hal yang perlu ibu-ibu dan orang tua di rumah waspadai. Jadi, beberapa kondisi di mana anak dengan demam tapi harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Yang pertama, anak demam tinggi dengan suhu di atas 40 derajat dan tidak kunjung turun. Nah, kemudian anak demam disertai dengan rewel atau yang terus menangis namun tidak dapat berhenti. Yang ketiga, anak demam disertai dengan lemas. Ketika ibu mencoba membangunkan, tapi anak terlihat sulit bangun, terlihat mengantuk, dan terlihat lebih lemas. Nah, kemudian anak yang dengan demam tinggi disertai dengan nafas cepat, dan yang terakhir adalah anak demam disertai dengan kejang. Apabila anak demam disertai dengan kejang, tidak perlu menunggu sampai demamnya tinggi kemudian kejang. Pokoknya harus kalau misalnya anaknya sudah kejang, itu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Demikian sedikit cerita tentang demam. Bunga mekar digenggam tidak perlu ditarik. Biarlah bunga mekar berseni. Anak demam tidaklah perlu panik. Ada ibu pintar siap menemani. Saya Dr. Cindy, semoga bermanfaat.